perubahan entalpi reaksi itu hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, dan tidak bergantung pada jalannya reaksi. Kalor reaksi total sama dengan jumlah kalor tahap-tahap reaksinya. Jadi kalor reaksi total itu sama dengan jumlah kalor tahap reaksinya. Contoh misalnya gini, reaksi A itu bisa menjadi C. Delta H-nya misalnya delta H1 misalnya. Ternyata A itu sebelum menjadi C bisa menjadi B dulu. Dan ini punya delta H. Misalnya kita tulis delta H2. Dan B lah yang akan menjadi C. Inilah delta H3. Jadi ini adalah reaksi tahapan. Ini adalah tahapan reaksinya. Tahap-tahap reaksi. Atau proses reaksinya. Jadi kalau ada reaksi kimia A menjadi C, bisa jadi A menjadi C itu ada tahapannya dulu. Seperti yang saya buat di bawah. Jadi kalau saya jumlahkan reaksi ini kan tewas B-nya ini. Maka ujung-ujungnya kan A menjadi C. Nah, jadi katanya kalor reaksi total, kan ini kalor reaksi total. Sama dengan jumlah tahap-tahap reaksi. Karena saya jumlahkan reaksinya, maka delta H1 ini sama dengan delta H2 tambah delta H3. Nah, jadi analogi yang saya tulis di ataslah bunyi dari hukum Hess. Untuk menjelaskan kalor reaksi total sama dengan jumlah kalor tahap-tahap reaksinya. Nah, contohnya ini. Ya. Jadi reaksi pembakaran karbon dalam satu tahap itu seperti ini. Karbon solid tambah oksigen gas menghasilkan karbon dioksida gas. Ini misalnya adalah delta H1. Tapi untuk membentuk reaksi satu tahap ini bisa dipecahkan menjadi dua tahap. Tahap pertama ternyata karbon itu bereaksi dengan setengah oksigen dulu. Dan karena dia menggunakan setengah oksigen, maka yang dihasilkan CO gas dulu. Itulah ada delta H2-nya. Dan tahap kedua, CO gas itu ditambah bereaksi lagi dengan setengah oksigen yang lain. Menghasilkan CO2 gas. Inilah delta H3. Nah, jadi kalau tahapan ini saya tambahkan, maka hasilnya harus ini. Hasilnya harus yang di atas itu. Kalau yang ini saya tambahkan, teman-teman. Kalau ini saya tambahkan, reaksinya harus yang di atas. Oke, kalau reaksi seperti ini yang beda ruas itu bisa mati ya. CO gas dengan CO gas bisa mati karena beda ruas. Nah, maka turunlah C solid setengah O2 gas, setengah O2 gas. Ini kan sesama O2, maka bisa ditambahkan ini. Setengah tambah setengah sama dengan 1. 1 nggak usah ditulis koefisiennya ya. Maka langsung aja O2 gas menjadi CO2 gas. Nah, coba kamu lihat. Dalam satu tahap itu sama dengan jumlah dari tahapan-tahapannya yang ada. Jadi tahap 1, tahap 2 kita jumlahkan itu adalah reaksi dalam satu tahap. Maka kesimpulannya di sini, ini kan delta H-nya katanya delta H1. Delta H1 itu sama dengan, ini dalam satu tahap sama dengan total dari tahapan reaksi yang lain. Yang dua tahap tadi. Maka delta H2 tambah delta H3. Atau dengan kata lain gini deh, kalau reaksinya dijumlahkan, maka delta H-nya dijumlahkan. Jadi kalau kita menjumlahkan beberapa reaksi, maka delta H-nya kita jumlahkan untuk mencari delta H reaksi yang kita jumlahkan. Sehingga dapatlah persamaan yang seperti ini. Inilah dalam bentuk reaksi. Sering dikatakan ini bentuk reaksi yang berhubungan. Kalau saya menyebutkannya bentuk reaksi yang berhubungan. Jadi reaksi tahap 1, tahap 2 ini berhubungan dengan reaksi dalam satu tahap. Karena kalau dijumlahkan dia sama aja dengan reaksi tahap-tahap. Jadi ada hubungannya gitu loh ya. Nah, kemudian ada diagram siklus reaksi pembakaran karbon. Nah, kalau misalnya hukum Hess itu tadi bisa berdasarkan reaksi, sekarang ada yang kedua, yaitu berdasarkan diagram siklus reaksi pembakaran karbon. Nah, kalau berdasarkan siklus itu melihatnya enak, gampang saja. Kenapa saya katakan gampang?
Maka kamu tinggal menentukan mana keadaan awal, mana keadaan akhir ya. Nah, bagaimana cara saya tahu ini keadaan awal? Jadi keadaan awal itu yang ini teman-teman, yang saya kasih tanda panah. Simpelnya gini, tanda panah berasal dari sini. Berasal dari sini. Jadi tanda panah berasal dari sini. Kan semua tanda panah itu kan berasal dari sini kan? Keluar artinya kan? Nah, bagaimana saya tahu keadaan akhir? Tanda panah berakhir di sini. Jadi tanda panah berakhir di sini. Berakhir tanda panah di sini. Di sini tanda panah berasal dari sini. Nah, berarti ini awalnya, ini ujungnya kan gitu. Ini awalnya, ini akhirnya. Nah, ada berapa cara jalan ke sana? Ada 2 cara, teman-teman. Ini lintasan 1. Ini lintasan 2. Nah, lintasan kedua ini delta H-nya ada 2, guys. Ya kan? Delta H-nya ada 2. Ke sini dulu dong, baru ke sono. Maka delta H lintasan 1 sama dengan lintasan 2. Maka rumusnya ini adalah delta H lintasan 1 itu delta H1 ini. Delta H lintasan 2 ada 2 delta H. Dipisahkan sama dengan delta H2 tambah delta H3. Maka kalau kamu tambahkan min 2222 ditambah dengan min 566, itu min 788. Misalnya ada A menjadi B. Terus B menjadi C. Ternyata A bisa menjadi D. Dan D bisa menjadi C. Ini misalnya delta H1, delta H2, ini delta H3. Jadi setiap reaksi itu ada nilai delta H-nya gitu loh teman-teman, delta H4. Saya sekarang lempar pertanyaan sama kalian. Mana di sini keadaan awal? Dari A, B, C, atau D? Dari tadi yang saya kasih tahu caranya. Ini siklus juga. Mana keadaan awal di sini teman-teman? A ya Pak. Oke, bagus. Akhir, kalau akhir itu berarti tanda panah menuju dia. Dia tidak keluar tanda panahnya. Menuju dia semua. Yang mana keadaan akhir? C. C, bagus. Berarti dari sini kamu sudah bisa melihat 2 lintasan. Ini lintasan 1, ini lintasan 2. Benar nggak? Maka dari sini muncul dong persamaan. Lintasan 1 sama dengan lintasan 2. Berarti delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H4 ditambah delta H3. Gitu kan ya? Jadi seandainya misalnya kamu ditanya, delta H1-nya berapa dong? Misalnya ditanya. Ya gampang menjawabnya. Delta H4 ditambah delta H3 dikurang delta H2. Kan gini doang cara jawabnya. Nah, delta H ini kan ada nilainya nanti. Jadi kita bisa menghitung kayak gitu. Ini kalau tahapan reaksinya ada 4 loh. Kan biasanya tahapan reaksi itu cuma 3. Bukan 3 sih, tahapan jumlah reaksinya itu cuma 3 aja, 3 siklus. Ini ada 4 siklus gitu. Hukum Hesse itu caranya ada 3, guys. Pertama cara reaksi, kedua cara siklus, ketiga cara diagram tingkat energi. Nah, kalau cara diagram tingkat energi itu mirip-mirip dengan cara siklus. Kalau kamu tadi udah mengerti cara siklus, maka kamu udah mengerti cara diagram tingkat energi. Nah, ini awalnya. Ini akhirnya. Ya sudah. Berarti ini tahapan proses. Ini delta ya. Maka delta H1, ini kan awal langsung ke akhir. Delta H1 dong, awal langsung ke akhir. Sama dengan delta H2 tambah delta H3. Bagaimana kalau saya buat grafik kayak gini? Coba perhatikan ya. Coba diperhatikan, grafik saya agak aneh nih. A misalnya menjadi B. Nah, ini misalnya delta H1 nih, guys. Kemudian di sini ini A, ini kan masih A ya, ini masih A ini. Ini garisnya A, ini garisnya B. Terus ini A menjadi C. Ini garisnya C misalnya.
Tapi ini B menjadi C. Jadi tanda panahnya ke atas. Nah, ini delta H2 misalnya. Ini delta H3. Nah, bagaimana rumus kayak gini kalau dia berbalik? Ini kan tahapannya kan lurus. Artinya sama-sama mengikuti yang awal lahir kan. Maka ini kan prosesnya tetap 2. Maka rumusnya ini delta H1 sama dengan delta H2. Ini karena berlawanan arah dengan yang panjang. Maka ini minus delta H3. Bukan minus sih. Sebenarnya tambah ya. Tambah tapi ada tanda minus. Kenapa tanda minus? Karena ini melawan dari yang panjang. Delta H3-nya melawan dari yang panjang. Kan harusnya C itu ke B kan. Ini enggak, B ke C dibuat. Maka ini sama dengan delta H1 sama dengan delta H2 dikurang delta H3. Jadi hati-hati sama tanda panah yang pendek ini di diagram tingkat energi. Kalau dia nggak berlawanan arah, maka ini ya lurus saja semua tambah-tambah. Tapi kalau dia berlawanan arah, satu aja yang pendek, langsung dia negatif, guys. Kalau tidak mengikuti yang panjang. Jadi rumusnya beda. Nah, ini kan yang pendek-pendeknya ini kan mengikuti yang panjang. Jawabannya yang mana nih? Gimana hubungannya ini? Ini berarti diagram tingkat energi nih, bukan siklus ini. Rumusnya bagaimana? Delta H1 sama dengan, karena ini yang panjang kan, yang panjang sama dengan yang pendek-pendek. Nah, ini kan mengikuti arahnya yang panjang. Maka delta H2 tambah delta H3. Nah, karena masih searah dengan yang panjang. Kalau ada yang berbeda arah, nanti bertanda negatif. Jadi jawabannya adalah cantik. Oke ya, gampang ya. Siklus. Nah, yang ditanya yang ini, guys. Delta H0F metanol itu adalah pembentukan metanol. C tambah 2O2 tambah 2H2 itu sama dengan CH3OH. Itu kan pembentukan ini berarti ini yang ditanya. Ini kita anggap gini aja. Ini delta H1 kita anggap, ini delta H2, ini delta H3 aja kita anggap. Nah, delta H3 ini adalah delta H0F-nya metanol. Karena kalau kita lihat reaksinya, ini menghasilkan metanol di sini kan gitu. Jadi ini ditanya. Maka rumusnya delta H1 sama dengan, ini awal, ini akhir kan. Sama dengan prosesnya ini. Delta H3 tambah delta H2. Yang ditanya adalah delta H0F, berarti delta H3 yang ditanya. Jadi dari situ kita bisa simpulkan delta H3 sama dengan delta H1 dikurang delta H2. Delta H1-nya minus 983 dikurang minus 638 sama dengan minus 345 kilojoule. Jawabannya B. Nah, jadi ini kita tahu bahwa ini pasti menggunakan persamaan hukum Hess ya. Dari mana kita tahu yang ini pasti menggunakan untuk pengerjaan nomor 18 ini menggunakan hukum Hess? Ciri-cirinya gini. Diketahui persamaan termokimia sebagai berikut. Jadi diketahui ada beberapa reaksi. Kita misalkan aja ini reaksi pertama. Ini kita misalkan reaksi kedua. Dan ini kita misalkan reaksi ketiga. Nah, jadi ciri-ciri pengerjaan hukum Hess, kalau diketahui beberapa reaksi dan ditanya delta H1 reaksi yang lain, maka itu pengerjaannya pasti pakai konsep hukum Hess ya. Maka ini delta H-nya berapa gitu. Nah, ini namanya adalah mengerjakan dengan data reaksi yang berhubungan ya. Jadi ini beberapa reaksi dikasih tahu, ditanya satu reaksi, maka kita mengerjakannya bagaimana, kita mari lihat caranya. Nah, jadi kalau mengerjakan cara ini, kita hanya fokus mencocokkan, teman-teman ya. Saya ulangi, mencocokkan. Nah, apa saja yang dicocokkan? Yang dicocokkan itu dua hal ya. Posisi zat, mencocokkan zat ya. Posisi zat dan koefisien. Jadi ada dua hal yang harus kita cocokkan, teman-teman. Posisi zat dan koefisien zat. Zat yang mana? Zat yang ditanya. Oke.
Jadi delta H yang ditanya adalah reaksi yang di bawah ini kan. Jadi kita harus sesuaikan posisinya ini dari reaksi yang diketahui. Nah, di sini kan ada 3 reaksi. Jadi semua zat yang ada di bawah ini pasti ada di dalam reaksi yang di atas semua. Contoh, misalnya C2H4 pasti ada di salah satu reaksi ini. Demikian juga F2, demikian juga CF4, demikian juga HF pasti ada di dalam reaksi ini. Nah, jadi kita tujuannya hanya mencocokkan zat dalam hal posisi dan koefisiennya. Jadi kita akan coba yang pertama ya, teman-teman. Oke, kita coba yang pertama. C2H4 gas, berarti kita sesuaikan dengan yang ditanya ini. C2H4 gas ada di reaksi nomor berapa? Maka kita akan melihat ada di reaksi nomor 3. Nah, kalau C2H4 gas itu kan ditanya di sini. Posisinya di sebelah mana? Nah, itu dikatakan tadi mencocokkan posisi. Posisinya di mana nih? Maka kita katakan posisinya di reaktan atau di kiri. Di kirinya tanda panah. Sedangkan di reaksi nomor 3 ini, posisinya di sebelah kanan. Jadi kita harus cocokkan posisinya dulu. Jadi yang reaksi yang di nomor 3 ini harus kita sesuaikan dengan yang dia minta. Kan yang diminta harus sebelah kiri. Maka apa yang kita lakukan pada reaksi nomor 3? Pada reaksi nomor 3, reaksi ini harus kita balik. Kita balik artinya yang di kanan ini pindah ke kiri, yang di kiri pindah ke kanan. Reaktan ke produk, produk ke reaktan, kayak gitu, ya. Kayak gitu konsepnya. Jadi C2H4 ya kita balik ya, reaksi nomor 3, dibalik saja. Kemudian kita lihat koefisiennya. Koefisien yang diminta kan 1 ini. Koefisien yang diminta 1. Di sini kebetulan koefisiennya juga 1. Artinya koefisiennya sudah sama ya, teman-teman. Kalau koefisiennya sudah sama berarti nggak perlu diubah. Jadi hanya dibalik saja. Oke, jadi kita tuliskan reaksi nomor 3 dengan persamaan dibalik. Jadi kita tulis C2H4 gas menjadi 2C solid ya, ditambah 2H2 gas. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bahwa kalau reaksi dibalik maka deltanya berubah tanda menjadi awalnya positif berarti menjadi negatif. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kemudian kita sudah menyelesaikan yang zat ini. Nah, kalau kamu sudah menuliskan sekali ya jangan dipakai lagi. Jadi kita sudah selesai dengan reaksi ketiga. Kemudian kita melihat zat yang selanjutnya. Zat yang selanjutnya adalah F2. Coba perhatikan di sini F2 ada di 2 tempat. Di reaksi nomor 2 dan di reaksi nomor 1. Nah, kalau kamu ketemu ada zat di 2 tempat kayak gini, maka ini kita skip dulu ya. Ini trik dari saya. Kita skip dulu. Artinya kita nggak usah cari supaya F2-nya 6. Nggak usah. Kita langsung skip. Kenapa di skip? Karena banyak. Banyak F2-nya. Maksudnya banyak ada di lebih dari satu reaksi kan. Ada di reaksi 2, ada di reaksi 3. Jadi kalau kamu nanti ketemu juga reaksi yang serupa, artinya ada suatu zat yang ada di beberapa reaksi, itu zatnya di skip aja. Jadi kamu langsung ke reaksi selanjutnya, zat selanjutnya. Jadi kita ke zat selanjutnya itu ke CF4. Nah, CF4 ada di reaksi nomor berapa? Ada di reaksi nomor 2. Oke, ini kan CF4 ya. Nah, CF4 diminta di sebelah kanan ya, di yang ditanya ini. Nah, kebetulan reaksi nomor 2 CF4 udah di sebelah kanan ini. Ya kan? Nah, kemudian berarti dalam hal posisi udah sama, nggak usah diapa-apain. Jadi ini jangan dibalik, artinya ini tetap. Karena sudah sama-sama di kanan. Tapi koefisiennya coba lihat. Koefisiennya di sini diminta 2, guys. Sedangkan di sini masih 1. Maka yang kita lakukan ini dikali 2. Nah, jadi dia dikali 2 tanpa mengalami perubahan reaksi. Jadi reaksinya maksudnya tidak berubah, tidak dibalik ya, tetap. Maka cuma dikali 2. Kalau dikali 2 semua kena. Menjadi 2C solid ya. Awalnya kan C doang, tapi karena kali 2 2C solid tambah awalnya 2F2 menjadi 4F2 karena kan kali 2 kan gas menjadi 2CF4 gas. Nah, apa yang terjadi kalau delta H-nya kalau reaksinya dikali koefisiennya X?
Ini juga kita udah belajar, maka dikali 2 juga teman-teman. Jadi ini kan awalnya minus 680, menjadi minus 1360 kilojoule. Kayak gini caranya. Nah, berarti reaksi kedua udah selesai, jadi nggak bisa dipakai lagi reaksi kedua. Karena sudah kita tuliskan, reaksi ketiga sudah nggak bisa dipakai lagi. Berarti cuma tinggal reaksi yang pertama, diapain nih? Oke, berarti kita tinggal cari ke F, HF. HF-nya diminta di kanan dan koefisiennya 4. Ini HF-nya kebetulan udah di kanan, tapi koefisiennya masih 2. Apa yang kita lakukan pada reaksi ini? Maka dikali 2 supaya 4 kan? Nggak perlu dibalik, karena udah sama-sama di kanan. Jadi semua dikali 2, maka ini menjadi 2H2 gas, ya kan? Ditambah 2F2 gas, menjadi 4HF gas. Nah, delta H-nya dikali 2 kan? Maka 2 kali lipat. Menjadi 1080 ya. Kilojoule minus. Nah, berarti semua reaksi sudah kita pakai. Pak, yang di skip itu gimana dong? Kalau semua reaksi udah habis, yang di skip itu nggak usah dicari. Saya ulang. Kalau semua reaksi udah dipakai, yang di skip itu nggak usah dicari. Karena otomatis nanti akan dia terbentuk sendiri ya. Nah, setelah sudah selesai semua reaksinya dipakai, ini tinggal dijumlahkan aja teman-teman. Dijumlahkan, kemudian yang sejenis itu bisa tewas kalau berlawanan arah. Maksudnya di reaktan ke produk. Ini kan 2C solid sama 2C solid. Itu bisa mati karena satu di produk, satu di reaktan. 2H2 mati dengan 2H2. Tapi F2 dengan F2 tidak bisa tewas karena sama-sama di kiri. Yang ada itu malah ditotalkan ya. Oke, jadi tinggallah reaksinya menjadi C2H4 gas ditambah 4 tambah 2 berarti menjadi 6F2 gas ya kan? Menjadi 2CF4 gas ditambah 4HF gas. Nah, delta H-nya gimana? Delta H-nya gimana nih? Delta H-nya ya ditambahkan semua ya. Nah, delta H-nya ini ditambahkan semua karena kan reaksinya ditambah. Maka menjadi min 2490. Jadi ini deltanya min 2490 kilojoule. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kalau kita perhatikan, reaksi yang di sini harus sama dengan reaksi yang kita cari. Ini harus sama. Kalau ada yang tidak sama, maka reaksinya ada yang salah prosesnya. C2H4, C2H4, 6F2, 6F2, 2CF4, 2CF4, 4HF, 4HF. Jadi kalau reaksi ditambah, delta H-nya ditotalkan. Nah, kita lihat di sini, walaupun F2 tadi kita skip, tapi kan otomatis dapat kan 6F2. Nomor 23, diketahui persamaan termokimia sebagai berikut. H2O liquid, oke, ini ada 3 reaksi diketahui. Yang ditanya adalah perubahan entalpi dari es menjadi uap air. Nah, berarti kita harus tuliskan reaksinya kan. Maka reaksi es menjadi uap air itu dari H2O solid dong ya, menjadi H2O uap air, berarti H2O gas. Jadi yang ditanya adalah delta H untuk reaksi ini. Maka kita misalkan aja nih reaksi nomor 1, reaksi nomor 2, reaksi nomor 3, gitu aja kan. Kita misalkan aja reaksi 1, 2, 3. Maka reaksi ini kita cocokkan ke sini. Kan ini reaksi yang ditanyakan yang ini ya, yang saya tuliskan barusan. Maka kita cocokkan. H2O solid ada di reaksi nomor berapa? Ada di reaksi nomor 3. Maka reaksi nomor 3 diapain? Ya kan H2O solid dimintanya di kiri di sini. Yang ditanya. Maka ini kan masih di kanan. Maka ini harus dibalik. Koefisiennya sudah sama-sama 1. Ya udah. Dibalik aja. Ini tetap. Ya. Ini tetap karena H2O gasnya di kanan, koefisiennya 1. Ini H2O gas ya. Di kanan juga koefisiennya 1. Tetap. Jadi kita sudah dapat 2 kesimpulan. Yang pertama ya, reaksi nomor 3 dibalik, berarti H2O solid menjadi H2O liquid. Oke, berarti delta H-nya itu kan dibalik, berarti menjadi plus 1,4.
1,4 ya. Oke, reaksi nomor 3 udah dipakai, jangan dipakai lagi, cuma bisa sekali pakai doang. Kemudian kita pakai reaksi nomor 2 untuk mencari H2O gas. Nah, H2O gas berarti tetap dia reaksinya, berarti ini H2 gas ditambah setengah O2 gas menjadi H2O gas. Ini tetap, maka delta-nya ya tetap dong. Berarti tetap min 57,8. Oke. Nah, sebenarnya ini kan reaksinya udah selesai ya. Reaksi pertama H2O solidnya udah ada di dalam, H2O gasnya udah ada. Nah, ini gunanya apa reaksi yang ini? Nah, reaksi nomor 1 itu gunanya adalah kita kan mau menjumlahkan reaksi ini, hasilnya kita harapkan apa? Kalau kita jumlahkan reaksi ini, hasil yang kita harapkan adalah ya ini dong. Ini kan hasil yang kita harapkan, yaitu H2O solid menjadi H2O gas. Ini yang mau kita harapkan. Nah, H2O solid udah ada ini. H2O gas ini. Cuma kan kita nggak butuh H2O liquid, H2 gas, dengan O2 gas. Kita nggak butuh itu. Berarti ini harus mati yang 3 ini. Supaya mati, kita butuh reaksi nomor 1. Gitu loh. Karena kalau kita nggak pakai reaksi nomor 1, maka di kirinya itu H2O solid tambah H2 gas. Kan kita nggak perlu H2 gas sama setengah O2 gas. Kita hanya perlu ini doang sebagai hasil. Maka kita buat supaya mati H2O liquid ini kebetulan di kanan, maka kita harus buat di kiri nih, maka ini tetap. Maka di sini kita tuliskan H2O liquid menjadi H2 gas, ya kan? Tambah setengah O2 gas. Makanya delta H-nya sama dengan positif 68,3. Nah, ini tinggal ditewaskanlah, ini tewas ke sini kan. H2 gas ke H2 gas kan berlawanan sisi ya. Kalau reaktan ke produk bisa ditewaskan, ini tewas. Tinggallah H2O solid, H2O gas. Sesuailah dengan apa yang ditanya dan apa yang kita kerjakan. Nah, jadi delta H-nya ini berapa? Ya, delta H-nya tinggal ditotalkan saja, teman-teman. Ditotalkan ini berarti plus 14 ditambah minus 57,8 ditambah 68,3 hasilnya plus 11,9. Nah, jadi jawabannya adalah di D. Jadi harus jeli ya melihat reaksinya.